Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah pendidikan di Arab Saudi. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud pada tanggal 23 September 1932 dia memproklamasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi yang bisa disebut juga Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Raqqa, Asir, dan Hijaz. Arab Saudi terkenal sebagai negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pendidikan pada masa Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi sosial politik pada masa itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama itu ada periode Mekah dan periode Madinah. Nah, periode Mekah itu dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi, lalu ada tahapan terang-terangan dan tahapan umum. Lembaga pendidikan pada masa itu adalah Rumah Arqam bin Abi Arqam dengan materi pendidikan Tauhid dan Al-Quran. Yang kedua ada periode Madinah. Rasulullah SAW mulai dengan mendirikan masjid dan pembentukan negara Madinah. Setelah Rasulullah wafat, perjuangan dilanjutkan oleh para sahabat sehingga Islam semakin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, pendidikan Islam berkembang di tanah Arab, terutama di Madinah dan Mekah, sehingga Mekah dan Madinah menjadi pusat studi dan perkembangan intelektual. Bukti intelektual Muslim itu ada Imam Ali, Imam Abbas, Imam Ja'far Shadiq, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu tujuan pendidikan di Arab Saudi. Dilanjut oleh Teknisa. Terima kasih. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan di Arab Saudi. Sasaran-sasarannya diarahkan ke arah arus pembangunan nasional. Dalam upaya pembangunan nasional, sistem pendidikan didasarkan pada 3 tujuan utama, yaitu diantaranya A. Ada untuk memberikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk. Kedua, B. Untuk mempersiapkan murid-murid dengan keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang terus berubah. Dan C. Untuk mendidik keimanan peserta didik, aspek praktek beragama, nilai-nilai serta kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Oktaviani akan memaparkan materi selanjutnya tentang sistem pendidikan di Arab Saudi. Nah, daya tarik Arab Saudi yang lain adalah dunia pendidikan. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat agama Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua, pendidikan umum untuk perempuan, dan yang ketiga, pendidikan Islam untuk laki-laki. Dan untuk pendidikan umumnya sama halnya dengan di Indonesia. Baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Pendidikan umum itu dibagi 4. Yang pertama, pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Yang kedua, pendidikan menengah dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Yang ketiga, pendidikan sekunder dari umur 15 tahun sampai 18 tahun. Dan yang keempat, pendidikan tinggi, universitas atau akademisi. Nah, sistem pendidikan di Arab Saudi ini terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan sekunder, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan prasekolah di Arab Saudi ini, baik negeri maupun swasta berada di bawah GAG, dikarenakan seluruh personil terlibat dalam pengelolaannya baik staf administrasi ataupun guru adalah wanita. Sekolah ini anak laki-laki boleh digabung dengan anak perempuan hingga usia 7 tahun. Lalu ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu durasinya 6 tahun dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Dan pelajaran wajib yang
harus dipelajari itu bahasa Arab, seni, geografi, sejarah, pendidikan fisika itu khusus laki-laki, dan studi Islam juga sains. Untuk pendidikan sekolah menengah, durasinya itu 3 tahun, dari umur 12 sampai 15 tahun. Pelajaran wajibnya itu bahasa Arab, seni, bahasa Inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah, khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus untuk laki-laki, studi Islam, dan sains. Untuk pendidikan lanjutan, umum, durasinya itu 3 tahun, dari umur 15 sampai 18 tahun. Dan pelajaran wajib, selama tahun pertama mereka mendapatkan pelajaran umum yang sama. 2 tahun terakhir dibagi menjadi sains dan sosial. Siswa yang mempunyai grade 60% atau lebih boleh memilih keduanya, sedangkan yang kurang dari 60% harus memilih sosial, pelajaran umum, bahasa Arab, biologi, kimia, bahasa Inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus laki-laki, dan pendidikan agama. Lalu pendidikan lanjutan agama durasinya juga sama, 3 tahun untuk umur 15 tahun sampai 18 tahun. Bahasa Arab dan literatur, bahasa Inggris, kebudayaan umum, geografi, sejarah, dan pendidikan agama. Dan juga ada pendidikan lanjutan teknik. Ada 3 tipe pendidikan lanjutan teknik, yaitu teknikal, komersial, dan agrikultural. Durasinya juga sama, 3 tahun untuk umur 15 sampai 18 tahun. Teknikal itu gambar arsitektur, otomotif, elektrikal, mekanika mesin, mekanika metal, radio, dan televisi. Dengan pelajaran tambahan bahasa Arab, kimia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan fisika, dan pendidikan agama. Untuk komersial, bahasa Arab, akuntansi, dan pembukuan, korespondensi, komersial, ekonomi, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, matematika umum, geografi, manajemen, dan kesekretariatan. Dan pendidikan agama, yaitu agrikultural. Agrikultural itu meliputi ekonomi agrikultur, agronomi, perkembangbiakan hewan, biologi terapan, kimia terapan, matematika terapan, fisika terapan, bahasa Arab, bahasa Inggris, manajemen pertanian, dan lahan, hortikultura, pendidikan agama, pemasaran, dan nutrisi pendidikan pangan. Juga ada pendidikan khusus penghafal Al-Quran di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dan juga pendidikan industri, perdagangan, dan pertanian. Pendidikan umum diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Arab Saudi, sementara pendidikan tinggi diawasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi. Lalu juga ada pendidikan tinggi umum. Ada berbagai perguruan tinggi di Arab Saudi, diantaranya universitas, institut untuk perempuan, institut administrasi publik, institut keguruan. Nah, semua pendidikan tinggi umum berada di bawah supervisi Kementerian Pendidikan Tinggi. Tingkatannya sama seperti universitas pada umumnya. Untuk S1, waktu yang dibutuhkan minimal 4 tahun, tetapi untuk teknik medis dan farmasi dibutuhkan minimal 5 tahun. Dan untuk sarjana dibutuhkan minimal 2 tahun untuk menyelesaikan, dengan syarat harus sudah menyelesaikan S1. Ada 2 jalur untuk S2, dengan tesis atau dengan kuliah. Apabila kita mengambil jalur tesis, maka setelah menyelesaikan mata kuliah yang sudah ditentukan, kita harus menyelesaikan tesis kurang lebih selama 2 semester. Sedangkan untuk jalur kuliah, kita hanya perlu menyelesaikan seluruh mata kuliah yang telah ditentukan, namun dengan jumlah mata kuliah yang banyak. Untuk S3, lama waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun untuk menyelesaikan S2. Untuk S3, kita harus menyelesaikan mata kuliah dan mengumpulkan disertasi yang merupakan hasil riset independen yang telah dilakukan. Selain itu, tambahan syarat kadang-kadang diperlukan seperti minimal mempublikasikan sebuah jurnal, juga konferensi internasional. Demikian pemaparan tentang sistem pendidikan di Arab Saudi. Sekian, terima kasih. Kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Yang pertama ada revolusi Timur Tengah, Saudisasi dan brain drain.
pada saat badai revolusi menghantam Timur Tengah. Untuk meredam aksi demonstrasi di Arab Saudi, tunjangan mahasiswa diusulkan naik menjadi 1.000 SR per bulan. Namun Raja Abdullah memilih kebijakan lain yang lebih luas manfaatnya untuk jangka panjang dan demi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Arab Saudi. Dibandingkan dengan menaikkan tunjangan mahasiswa dari 900 SR menjadi 1.000 SR per bulan, Raja Abdullah lebih memilih mendirikan universitas-universitas baru di seluruh provinsi di Arab Saudi dan berusaha mencegah terjadinya brain drain. Dengan mendirikan universitas-universitas baru di seluruh wilayah Arab Saudi, maka kesempatan untuk menjadi mahasiswa pun semakin terbuka luas bagi para lulusan SMA. Lapangan kerja untuk pengelola universitas pun terbuka lebar. Untuk mengisi posisi-posisi sebagai dosen dan peneliti, Raja Abdullah pun memanggil pulang putra-putri terbaik Arab Saudi yang tersebar luas di berbagai negara di Eropa dan Amerika. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelarian para intelektual muda Arab Saudi ke Eropa atau Amerika. Raja Abdullah berharap brain drain yang banyak terjadi di negara-negara seperti Cina, Mesir, India, dan Indonesia tidak terjadi di Arab Saudi. Karenanya, langkah reformasi bidang pendidikan dan pendirian universitas-universitas baru dan lembaga riset bertaraf internasional adalah salah satu langkah strategis Raja Abdullah untuk mencegah brain drain. Para intelektual muda Arab Saudi hasil didikan luar negeri tersebut diberi posisi penting dan strategis untuk bersama membangun Arab Saudi. Selain mendirikan universitas-universitas baru, pemerintah juga gencar menghidupkan kembali program Saudisasi yang sempat tertunda. Program Saudisasi adalah program untuk mengganti sebuah tenaga kerja asing dengan orang Saudi. Untuk mensukseskan program Saudisasi, Kementerian Pendidikan mewajibkan semua universitas di Saudi untuk menyelenggarakan program persiapan studi selama 1 tahun. Kalau di Indonesia semacam tingkat persiapan bersama di ITB dan IPB. Dalam masa 1 tahun persiapan tersebut, mata kuliah yang diajarkan difokuskan pada penguasaan bahasa Inggris, matematika, dan teknik informatika. Keberhasilan program Saudisasi tentu akan memperluas lapangan kerja bagi warga Saudi. Lalu yang kedua, buah reformasi pendidikan Raja Abdullah. Pada tahun 2005, tidak ada satupun universitas di Arab Saudi yang masuk dalam ranking universitas dunia. Tapi di tahun 2011 ini, beberapa universitas terkemuka di Arab Saudi seperti King Saud University, King Abdul Aziz University, dan King Fahad University sudah termasuk dalam jajaran universitas elit dunia, mengalahkan seluruh universitas di Indonesia. KAUS, universitas yang belum lama didirikan oleh Raja Abdullah, juga sudah siap mensejajarkan diri dengan universitas-universitas elit di dunia. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih dan modern, KAUS siap menjadi universitas riset terbaik di dunia Islam. Hal ini tentu tidak lepas dari langkah pembaharuan di bidang pendidikan oleh Raja Abdullah. Melalui anggaran pendidikan yang kira-kira mencapai 27% dari total anggaran belanja Arab Saudi, Raja Abdullah mendirikan beasiswa kepada pemuda-pemudi terbaik Arab Saudi untuk belajar ke luar negeri, baik ke barat maupun ke timur. Amerika, Inggris, Australia, Jepang, dan Malaysia adalah negara-negara tujuan pemuda-pemudi Saudi untuk menuntut ilmu. Selain mengirimkan mahasiswa, Raja Abdullah juga mengirimkan guru dan dosen ke Amerika untuk belajar sains dan manajemen. Di samping program mengirimkan para pemuda dan pengajarnya ke luar negeri, Raja Abdullah juga mengundang ilmuwan-ilmuwan dunia untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia di Arab Saudi.
Lebih dari 15 ilmuwan peraih Nobel dari berbagai bidang disiplin ilmu telah didatangkan dan dikontrak secara khusus oleh universitas-universitas di Arab Saudi untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Selain itu, program visiting profesor dan postdoktoral juga mampu mewarnai dan mengakselerasi kemajuan dunia pendidikan di Arab Saudi. Profesor-profesor dari berbagai universitas elit di dunia didatangkan untuk bersama-sama merubah potret buram SDM Arab di Arab Saudi. Lalu yang ketiga, beasiswa pendidikan di Arab Saudi. Di bawah kendali Raja Abdullah, dunia pendidikan di Arab Saudi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemerintah Arab Saudi menggratiskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk sekolah-sekolah khusus seperti sekolah menghafal Al-Quran, pemerintah Arab Saudi memberikan tunjangan yang bervariasi tergantung pada tingkatnya. Khusus untuk mahasiswa baik S1, S2 maupun S3, mereka mendapat tunjangan bulanan sebesar 900 SR. Tunjangan ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa asli Saudi, tapi juga diberikan kepada seluruh mahasiswa asing yang kuliah di Arab Saudi. Jumlah tunjangannya pun sama, 900 SR per bulan seperti terlihat. Kebijakan urusan pendidikan di Arab Saudi. Masalah pendidikan di Arab Saudi yang ditangani oleh dua departemen, yaitu yang pertama Wizarah Al-Ma'rifah Al-Saqofah, yaitu Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang menangani pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun khusus. Lalu yang kedua Wizarah Al-Ta'lim Al-Ali, yaitu Departemen Pengajaran Tinggi yang menangani lembaga pendidikan tinggi baik di lingkungan perguruan tinggi umum maupun di perguruan tinggi agama. Sekian materi dari saya. Manajemen pendidikan di Arab Saudi. Yang pertama ada kurikulum dan metode pembelajaran. Sistem pendidikan di Arab Saudi pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama negeri Mesir dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada praktiknya, kecuali sekolah wanita. Di sekolah tersebut menambahkan pelajaran manajemen rumah tangga, sementara pada sekolah pria menambahkan mata pelajaran pendidikan jasmani yang tidak diajarkan pada wanita. Sekolah-sekolah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah-sekolah negeri. Demikian banyak sekolah swasta yang boleh menambahkan mata pelajaran populer seperti bahasa Inggris dan komputer. Kementerian Pendidikan dan Badan Administrasi Umum Pendidikan Wanita sama-sama memiliki bagian kurikulum, walaupun sedikit yang telah berubah dalam kurikulum mereka semenjak pendiriannya. Kedua lembaga itu menyewa pengarang-pengarang untuk menyiapkan buku teks, mencetaknya, serta membagikan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, terdapat kurikulum yang seragam di seluruh Saudi Arabia. Penerapan kurikulum dimonitor melalui berbagai cara, seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur di kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester. Pemilihan metode mengajar berbeda antara masing-masing mata pelajaran. Guru-guru mata pelajaran agama lebih menekankan hafalan dan jarang sekali menggunakan peralatan mengajar selain dari papan tulis. Terus guru bahasa Arab menggunakan papan tulis di samping.
Di samping itu juga menggunakan metode hafalan teks. Guru bahasa ilmu eksakta menggunakan laboratorium kalau peralatan itu tersedia di sekolahnya. Tetapi hampir semua laboratorium sekolah serba tidak lengkap, baik kekurangan dalam peralatannya atau dalam tenaga profesional atau keduanya. Laboratorium bahasa tersedia hanya pada sekolah-sekolah yang tergolong elit untuk pengajaran bahasa Inggris. Bahasa Arab merupakan bahasa pengantar mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai ke level sekolah menengah atas. Pada perguruan tinggi, bahasa Arab menjadi bahasa pengantar pada bidang seni dan ilmu-ilmu sosial. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang pengantar pada bidang kedokteran dan ilmu-ilmu alami. Jarang sekali buku-buku teks untuk level perguruan tinggi yang ditulis dalam teks bahasa Arab, dan dosen-dosen yang harus menggunakan bahasa Arab terpaksa mengetik bahan kuliahnya terlebih dahulu ke dalam bahasa Arab dan menggunakannya sebagai bahasa dasar perkuliahannya, serta menggunakan sebagai buku teks juga. Akibatnya ialah terjadinya pendangkalan ilmu pengetahuan pada beberapa jurusan perguruan tinggi. Hubungan guru dan murid berlangsung dalam bentuk formal. Manajemen kelas tergantung pada gabungan antara moral, urutan otoritas, persuasi, peringkatan, dan hukuman. Hukuman badan secara resmi dilarang, tetapi sering juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Secara resmi ada organisasi resmi orang tua murid dan guru. Organisasi ini mengadakan pertemuan 1 atau 2 kali dalam setahun. Yang kedua ada ujian dan kenaikan kelas. Di Arab Saudi berlaku sistem ujian sesuai dengan grade. Pada grade pertama sampai 12, tahun ajaran dibagi menjadi 2 semester. Sama halnya dengan di Indonesia. Bahan belajar untuk 1 tahun dibagi dalam 2 bagian. Pada akhir setiap semester diadakan ujian yang mencakup bahan pelajaran 1 semester. Nilai ujian murid ditambahkan untuk kedua semester dan menghasilkan nilai untuk tahun itu. Apabila nilai itu lebih rendah dari persentase tersebut, biasanya 50%, murid itu gagal dalam mata pelajaran itu dan harus mengikuti ujian kembali pada liburan musim panas. Sekiranya murid yang bersangkutan gagal lagi memperoleh nilai minimal, ia terpaksa mengulang pada grade yang sama, mengambil kembali semua mata pelajaran termasuk yang sudah mendapat nilai baik atau sudah lulus. Berhasil melewati dengan demikian merupakan satu-satunya kriteria untuk naik dari grade yang satu ke grade yang lebih tinggi. Sistem ujian perguruan tinggi berlangsung dalam sistem semester. Beberapa universitas dipakai suatu kredit semester atau SKS ya. Dan dengan demikian mahasiswa yang gagal dalam satu mata kuliah tidak harus mengulang keseluruhannya. Tidak mengulang keseluruhan tahun atau semester atau mengulang semua mata kuliah yang diambil tahun atau semester itu. Yang diulang hanya mata kuliah yang belum lulus saja, dengan catatan kalau mata kuliah itu merupakan mata kuliah wajib. Kemudian sistem SKS mendapat kritikan yang sangat keras dan dihentikan untuk semua universitas kecuali pada universitas tertentu. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Pendidikan Arab Saudi mulai sejak dulu hingga saat ini tidak pernah mengalami suatu kendala apapun, karena di Universitas Arab Saudi mulai sejak munculnya adanya banyak prestasi, jadi sorot perhatian dan dapat teratasi oleh 2 departemen, yaitu Wijara Al-Ma'arif wal Takasokopah, Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang menangani pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun khusus.
dan Wijara Al-Ta'lim Al-Laili, Departemen Pengajaran Tinggi yang menangani lembaga pendidikan tinggi baik di lingkungan perguruan tinggi umum PTU maupun perguruan tinggi agama PTA.